Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lestari. Kembali berjumpa bersama saya Latifah yang akan memandu podcast kesenian bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini tanggal 27 September tahun 2022. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan seorang tamu atau bisa disebut seorang seniman, dan mungkin kita akan sedikit mengulik profil beliau, dan kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Arifin. Saya sebagai guru seni budaya di SMA N1 Karangintan. Iya, Bapak untuk kesehariannya selain sebagai guru mengajar di sekolah, apakah ada mungkin melatih atau membuka sanggar seperti itu? Ya, alhamdulillah kita memiliki sanggar, yaitu Sanggar Kamilo Intan yang bertempat di Kabupaten Banjar di Sekumpul. Oh, di Sekumpul ya, Iya. Pak ya. Itu latihannya rutin setiap minggu atau Jumat, Sabtu, Minggu kita latihan. Karena sanggar kita terbagi menjadi 4 kelas. Di 4 kelas itu harinya berbeda-beda. itu untuk remaja, dewasa? Mulai dari PAUD sampai ini dewasa. benar-benar sangat ini ya, beragam. Ada yang beliau mengatakan ada yang dari PAUD ya, kemudian dari mungkin SD dan SMP juga ada ya Pak ya. Ada. Semuanya lengkap. Jadi siapapun yang ingin ikut nih bisa langsung hubungi beliau. Kebetulan beliau adalah ketuanya ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah langsung bertemu saya bersama ketuanya di sini ya. Nah, untuk ini Pak, pada bulan yang akan datang kita akan melaksanakan MTQ ya Pak ya, nasional yang ke-29. Betul. Alhamdulillah Kalimantan Selatan diberikan kepercayaan sebagai tuan rumah yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 19 Oktober tahun 2022. Dan kemudian beliau diberikan kepercayaan juga, insya Allah nanti Pak Roni, Sanggar Kamilo Intan akan berpartisipasi untuk memeriahkan acara dalam pembukaan MTQ nasional yang ke-29 yang bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan ya Pak ya. Mungkin sedikit menjelaskan Pak, tarian apa yang akan dibawakan oleh Sanggar Bapak nih? Karena ini kan adalah momen yang sangat berharga untuk Sanggar Bapak ya. Bisa dijelaskan Pak? Ya baik, terima kasih. Yang pertama kita ucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Disdikbud Provinsi Kalimantan Selatan di bidang kebudayaan yang sudah memberikan kepercayaan kepada sanggar kami untuk berpartisipasi memeriahkan di MTQ 29 nantinya. Dan kita juga bekerja sama dengan siswa-siswi SMA N1 Karangintan. Nah, jadi kita dipercayakan untuk tampil di pembukaan, ya, tari pembukaan di MTQ nantinya. Kita menampilkan 40 orang penari. Nah, kemudian tari yang kita bawakan itu yang berjudul tari Tarhib Al-Banjari. Tari? Tarhib Al-Banjari. Tarhib Al-Banjari. Alhamdulillah, sangat ini sepertinya antusias siswa-siswinya ya Pak ya. Sedikit bertanya nih Pak, untuk siswa-siswi seperti apa latihannya Pak? Ya. Karena kan ini sekolah Pak anak-anaknya. Jadi kemungkinan Bapak kan pasti menjadwalkan latihannya hari apa. Karena kan 40 orang itu tidak sedikit untuk melatihnya dan mungkin perlu kesabaran Pak ya. Siap. Ya, yang pertama kita membagi waktu. Memang kita manajemen waktu itu kita perlukan. Hampir kurang lebih 1 bulan sudah kita melakukan proses latihan dengan metode pembagian jumlah penari. Nah, jadi 20 orang penari itu kita ambil dari sanggar, yaitu latihannya di weekend. Latihannya kita malam hari itu, weekendnya malam hari. Kemudian 20 orangnya kita ambil dari siswa-siswi SMA N1 Karangintan. Itu latihannya weekday. Nah, jadi latihannya sore. Nah, artinya antara 20 orang ini akan kita jadikan satu. Kita akan jadikan satu, insya Allah kita mulai di minggu depan itu kita sudah latihan gabungan dan kita atur komposisi pola lantainya.
Nah, itu tadi. Iya, ini saya sedikit mengarah ke cerita tariannya, Oh, iya. Pak. Ya, betul sekali. Mungkin semuanya juga penasaran nih, seperti apa sih tarian yang akan dibawakan nanti untuk Sanggar Kemilau Intan Kabupaten Banjar yang akan berpartisipasi dalam acara pembukaan MTQ Nasional 29 di Provinsi Kalimantan Selatan. Pak, untuk sinopsis tarinya seperti apa, Pak? Ceritanya, tolong sedikit dikulik. Saya juga sedikit penasaran. Iya, Tarhib Al-Banjari itu berarti tari penyambutan di Tanah Banjar. Nah, yang mana kita di Tanah Banjar ini terkenal dengan Tanah Serambi Mekah. Artinya di situ kita lebih mengutamakan nilai-nilai religius di dalamnya. Artinya di tari kita itu mengangkat esensi-esensi dari tari Sinoman Hadrah dan Rudat yang kita kolaborasikan sebagai tari penyambutan para tamu-tamu kehormatan yang datang ke Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Banjar. Iya, betul. Kembali lagi nih, Pak, untuk penarinya kan tadi ada 40 orang. Itu apakah memang sudah diporsikan seperti itu 40 orang atau boleh misalkan nantinya 20 atau 15? Apakah itu boleh atau memang tetap nih 40 orang harus menari di tarian itu? Jumlah 40 orang itu minimal. Minimal karena kita menyesuaikan dengan panggung dan venue di sana besar kan. Iya. Kalau kita menghadirkan sedikit penari maka akan tenggelam dengan venue yang begitu besar dan megah itu. Maka kita menyesuaikan dengan keadaan dan situasi di sana, kita hadirkanlah 40 orang. Dengan properti yang insya Allah tetap meriah, berbagai macam properti yang akan menjadi daya tarik dalam tarian tersebut. Iya, betul sekali. Untuk musiknya, nah ini musiknya yang dipakai nanti musik apa, Pak? Musik langsung atau mungkin rekaman? Bagaimana? Kita membuat musik terlebih dahulu, kita record, namun kita tampilkan di acara tersebut dengan musik rekaman. Wah, ini sangat luar biasa ya. Jadi tariannya tadi, tarian Tarhib Al-Banjari. Iya, Tarhib Al-Banjari itu kata beliau menonjolkan sisi Islaminya Provinsi Kalimantan Selatan karena sebagian masyarakat di sini atau semua masyarakat di Kalimantan Selatan mayoritas itu penduduknya Muslim ya, Pak ya. Jadi insya Allah tariannya sangat megah nanti yang akan dibawakan pada MTQ Nasional ke-29 yang bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk harapan kedepannya apa, Pak nih, Pak? Harapan dari Sanggar, harapan pelaksanaan MTQ Nasional pada tahun ini dari Pian. Ya, harapannya yang pertama untuk pelaksanaan MTQ dulu, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses, mampu menyambut para tamu-tamu yang datang ke Kalimantan Selatan dengan sebaik mungkin sehingga para tamu menjadi betah, bahkan ada yang bisa tinggal ke Kalimantan Selatan. Kita berharapkan seperti itu. Iya, nah, yang kedua kita berharap pemerintah Kalimantan Selatan terus memperhatikan nilai-nilai budaya, baik budaya religi ataupun budaya tradisi. Iya. Karena budaya itu bagian nilai penting juga untuk promosi dan menjadi promosi sebagai identitas sebuah daerah. Iya, betul sekali. Untuk nanti persiapannya sudah cukup matang ya, Pak ya? Alhamdulillah kalau persiapan kita sudah masuk 70%. Minggu depan kita target sudah masuk 80%. Dan sisanya kita menunggu penyelesaian properti dan kostum. Iya, betul sekali. Jadi pemirsa, bahwa ini adalah salah satu momentum yang sangat berharga. Tadi sudah kita saksikan bersama dan berbincang bersama-sama dengan Bapak Roni selaku Ketua Sanggar Kemilau Intan Kabupaten Banjar yang nantinya akan membawakan sebuah tari persembahan pembukaan MTQ Nasional yang ke-29 bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan mudah-mudahan acaranya lancar dan semua peserta di seluruh Indonesia akan
merasakan nikmatnya alam di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk itu, saya Latifah mewakili podcast Kesenian Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Roni Arifin SPD. Kami mohon pamit dan undur diri. Sampai bertemu di topik yang akan datang bersama saya, Latifah, di podcast Kesenian Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lestari.